Saya hanya mau menyampaikan sesuatu hal yang namanya teknis. Ya, saya tahu bahwa apa yang saya ingin sampaikan ini semua sudah dilaksanakan, tetapi ada banyak hal yang terlewatkan. Itulah sebabnya kesempatan di komit ini kita perlu review kembali apa yang sebenarnya penting bagi kita untuk memperhatikan sebagai mentor, sebagai core leader, sebagai MCL. Kenapa saudara-saudara? Karena ada banyak hal-hal yang di lapangan. Saya sebagai ketua atau direktur dari PCC, saya menemukan banyak hal yang sebenarnya diharapkan oleh gereja, tetapi sesungguhnya itu terlewatkan. Itulah sebabnya kalau saudara mengingat bahwa apa yang disampaikan di bulan Januari oleh gembala sidang kita tentang bagaimana di tahun 2024 ini kita akan meningkatkan setiap apa yang ada pada kita. Jadi setiap hamba-hamba Tuhan harus memiliki sebuah peningkatan level di dalam dia melaksanakan semua tugasnya. Dan satu hal harapan bahwa api itu di mana core membawa api itu datang ke ibadah raya. Ini pun masih belum terjadi. Dan siapa yang bertugas ini adalah kita semua. Amin. Kita sebagai mentor bertanggung jawab untuk melipat gandakan setiap ibadah raya bagaimana lawatan Tuhan akan terjadi. Itulah sebabnya bagian saya adalah menjadi mentor yang baik. Dan pengertian dari mentor adalah seseorang yang berperan mendampingi, membimbing, dan membagi hidup kepada mentee yang melibatkan hubungan jangka panjang. Dari pengertian ini, kita sudah tahu ada 3 hal yang harus kita lakukan di dalam core kita. Sebagai pemimpin, kita tahu apa yang harus kita lakukan sebagai core leader, sebagai mentor yang baik. Saya tahu bahwa tadi yang sudah disampaikan oleh Pastor Joshua, ada banyak hal yang sebenarnya penting kita harus lakukan, di mana doa yang harus kita lakukan, tetapi secara teknis yang harus kita lakukan yang sering terlewatkan, yaitu bagian pertama tentang pendampingan. Kita harus tahu bahwa untuk mendampingi member core, mentee kita, penting untuk hadir di dalam ibadah-ibadah yang ada. Ibadah core dan pertemuan core. Dan apa yang kita harus dampingi? Yang pertama adalah pelayanan. Kita harus mengajak mereka, mendorong mereka untuk terlibat di dalam pelayanan. Dan itulah tujuannya supaya kita benar-benar mencapai kepada satu pelipat gandaan. Karena kalau tidak ada tujuan untuk pelayanan, maka core itu akan begitu-begitu saja. Melayani bukan saja di core, tetapi bagaimana kita akan melibatkan mereka melayani di ibadah raya. Saudara, waktu gembala sidang menyampaikan waktu bulan Januari, kalau core-core itu hadir di ibadah raya yang membawa api, saya percaya, dan kita semua percaya, pasti di dalam ibadah raya akan terjadi lawatan Tuhan. Untuk itulah kita yang harus mendampingi, kita yang harus mentransfer itu kepada mereka, dampingi mereka. Kemudian saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang harus kita dampingi tentang pengajaran? Dan banyak core-core di sini tidak ada ya. Pastikan core leader itu tidak datang hari ini. Banyak core-core menyimpang, padahal kita sudah punya pelajaran yang sangat luar biasa. Ada CDG, tapi masih banyak mau mengajarkan dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Dan ada banyak dari core-core, dari istrinya bisa
menyimpan dari pengajaran yang ada. Dan saya mau katakan, inilah perlu pendampingan. Dan perlu kita harus lakukan itu. Kalau tidak, akan terjadi pembiaran dalam setiap pengajaran. Akhirnya apa? Kita mau jelaskan tentang pengajaran bagaimanapun, kalau kita tidak mau melakukan hal ini, tidak akan pernah terjadi terobosan. Apalagi yang perlu kita dampingi tentang kedukaan. Ini teknis. Saya kan bagian kedukaan. Dan saudara tahu, ada core leader tidak pernah hadir ketika anggotanya sedang berduka. Ini yang saya mau jelaskan dan ini yang saya mau tekankan. Sebagai core leader, ketika ada seseorang atau mentinya telah mengalami kedukaan, itulah peran aktifnya dari core. Bukan berarti saya mau lepas tangan sebagai ketua PCC. Saya mau supaya, atau kita mau, ini gereja mau, supaya di dalam kegerakan setiap core kita, sama-sama kita mau membawa api itu. Bagaimana kita akan mencapai kepada satu pelayanan yang pasti, kalau kita sendiri cuma diam-diam. Dan itu terjadi loh sekarang ini. Dan karena kita punya nomor online, ketika ada kedukaan dia tidak melalui core-nya, langsung kepada PCC. Makanya saya selalu tanya, core-mu di mana? Setiap ada yang meninggal saya tanya, core-nya di mana? Oh, core saya ini. Sudah tahu enggak? Enggak tahu. Kenapa enggak kasih tahu? Dan sangat-sangat disayangkan kalau Anda sebagai pemimpin tidak tahu orang yang di bawah saudara sudah meninggal. Ada loh. Makanya saya bilang saya hanya menyampaikan teknis saja. Kemungkinan tidak ada ayat Alkitab yang saya mau sampaikan. Tapi ini adalah ujung tombak untuk kita bisa melayani jemaat. Katakan amin. Pulang dari tempat ini, berubah cara pelayanan kita. Amin. Memberikan info. Nah teknisnya begini. Kalau saudara bisa tahu anggota mulai sudah sakit, saudara info kepada PCC. Bukan PCC yang mengatur semua atau apa, tapi PCC bagiannya hanya mengatur pelayanannya. Tapi kehadiran saudara situ akan membawa atmosfer yang luar biasa. Dan saya mau kasih tahu, pelayanan kedukaan banyak membawa jiwa di NDC. Karena ada banyak orang-orang yang belum percaya Yesus, ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh, mereka datang ke NDC. Mereka bilang, NDC pelayanannya luar biasa. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini penting loh. Orang sakit, ada anggotanya yang sakit, core leader nggak tahu. Kebangetan banget. Dan saya mau katakan ini hal yang tidak main-main. Saya melayani jemaat dan jadwal saya yang kasih jadwal, dan herannya mereka mau saya yang mau datang doain. Saya cuma menghindari jangan sampai mereka minta Pak Yosia. Ya, jadi saya yang jadi tameng. Oke, saya datang. Kemarin ada salah satu jemaat yang meninggal. Jam 4:30 pagi saya WA keluarganya. Saya katakan shalom, dia tanya, maaf ini siapa ya? Saya bilang, saya Pastor Apolos, saya akan datang mau berdoa untuk saudara ini. Jawabnya apa? Maaf Pastor, baru meninggal. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untung tim saya sudah pernah datang doain. Dan kita sudah tidak lagi disalahkan. Ya. Walaupun mereka minta saya untuk datang, tapi saya baru hari itu bisa ada waktu. Apalagi yang harus kita dampingi adalah perihal pendampingan bagi jemaat yang kesulitan ekonomi, dan kita harus arahkan ke diakonia tentunya harus melewati tentang
ada aturan-aturan yang harus dilewati. Ketika kita mau melakukan hal ini, saya percaya NDC akan penuh dengan kekuatan Tuhan. Ada banyak orang-orang yang sedang kesulitan ekonomi. Pokoknya persyaratannya adalah harus melalui KOR. Diakonia tidak akan keluar kalau KOR tidak tanda tangan. Itulah sebabnya ini banyak KOR yang tidak tahu. Dan mungkin saudara berpikir, di NDC orang-orang kaya semua. Kebanyakan mungkin berpikir begitu. Tapi kalau saudara menelusuri ada banyak-banyak KOR yang orang-orangnya, ya gitulah. Jadi ini bagian yang pertama, harus ada pendampingan. Katakan amin. Yang kedua adalah membimbing. Kita harus membimbing ke mana? Tetap kembali kepada visi NDC. Kalau saya mau tanya kembali kepada saudara, visi NDC apa sih? Apakah saudara masih tetap berpegang pada value? Amin. Kalau kita punya pegangan seperti itu, saya percaya kita bisa mengikuti apa yang dibutuhkan oleh gereja. Jadi menjadi pemimpin yang berkualitas dan berdampak sesuai dengan visi NDC. Ini yang harus kita bimbing mereka. Mentoring dengan baik. Saya yang hadir ini ada 12 mentor. Saya bukan berkata bahwa saya sudah yang terbaik, enggak. Tetapi bisa tanyalah kepada mereka, bagaimana hubungan saya dengan mereka. Ya, saya harus melakukan semua mentoring dengan baik. Selain dari membimbing, menjadikan pemimpin yang berkualitas dan berdampak, seperti tadi Pastor Yosua sudah sampaikan, bukan saja kita menerima otoritas dari Tuhan, tapi kalau otoritas itu tanpa saudara bisa melangkah, bisa melakukan sesuatu, tidak akan terjadi sesuatu. Amin. Dalam hal apa lagi? Yang dalam hal kita membimbing, dalam hal mengelola keuangan dengan baik. Ingat baik-baik, saya banyak mendoakan orang-orang yang karena jatuh di dalam hutang piutang. Setelah diselidiki, mereka tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Itulah sebabnya diharapkan di NDC adalah seorang pemimpin harus mapan dalam ekonomi. Amin. Seorang pemimpin harus mapan dalam ekonomi. Ketika saudara mengadakan mentoring, pastikan saudara berani berkorban. Amin. Kan jadi satu gaya NDC. Gaya NDC adalah ketika kita berkumpul bersama-sama, harus rebutan bayarnya siapa. Amin. Cuma satu saya nggak tercapai. Waktu ngopi sama Pak Yosia, waktu saya mau bayar nggak boleh. Karena dihalangi. Oh jangan. Karena ada Pak Ivan langsung bayar. Saudara-saudara, ini penting bagi kita untuk kita lakukan dalam hidup kita. Membimbing mereka cara mengelola keuangan dengan baik. Hidup itu jangan terlalu mengada-ada lah. Gaji cuma seberapa, beli handphone yang seberapa. Ya pakailah itu OVO. Kalau nggak bisa mencapai, OVO. Oppo. Jam-jam begini kan jam-jam ngantuk. Jadi harus ada variasi sedikit. Amin. Waktu tinggal 9 menit. Jadi penting ini karena kalau di NDC kita bisa mengelola keuangan dengan baik, membimbing mereka, maka saya percaya ada terobosan ekonomi dalam NDC, di dalam KOR saudara. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.
yang kita juga lakukan untuk membimbing adalah mencapai kepada satu multiplikasi. Nah, wajah saudara sampai tegang. Ya. Karena ini yang enggak enak. Tapi ini harus dicapai. Ya. Hingga mencapai pada multiplikasi. Kor yang bertumbuh bukan jumlahnya yang banyak, tapi bagaimana bisa menghasilkan pemimpin. Katakan amin. Jadi pulang dari tempat ini, saudara pikir harus bentuk main team. Main team harus jadi apa? Core leader. Dan saya percaya pulang dari tempat ini, saudara akan terimpartasi dengan kuasa Tuhan. Dan core yang sudah banyak segera bermultiplikasi. Katakan amin. Yang terakhir, tentang membagi hidup. Membagi hidup. Yang paling utama di sini adalah kerendahan hati. Saudara tidak akan pernah bisa membagi hidup saudara kepada orang kalau saudara masih sombong. Harus ada kerendahan hati. Seorang pemimpin rela dikritik. Amin. Seorang pemimpin yang bisa membagikan hidup rela diomelin. Kok ketawa? Ya harus begitu. Saya sering dia omelin, tapi saya bisa kuat sampai sekarang ini 30 tahun di NDC. Hasil itu. Ambil intisarinya. Amin. Saudara kalau misalnya sebagai core leader diomelin sama MCL-nya, jangan mundur, jangan lebih. Ngapain ini sih? Lebih baik pindah gereja. Satu gerombolan, pergi semua. Hati-hati. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, membagi hidup, teladan kita yang sejati dalam berbagi adalah Yesus sendiri. Teladan kita yang sejati dalam berbagi adalah Yesus sendiri. Dari mana Yesus rela berkorban dan memberikan nyawanya bagi kita. Kalau ada core leader minta tolong kepada MCL, siap nggak MCL bangun? Kalau ada member core minta tolong tengah malam, siapkah core leader? Oh, Pak Waldus, tolong. Ada PCC. Saudara-saudara, ini perlu diperhatikan. Maka saya, bagian kedukaan, saya sudah tekankan, dan bagian pelayanan. Dilarang handphone mati 24 jam. Handphone saya itu enggak pernah mati. Ya. Pokoknya enggak pernah mati. Dan itu saya tanamkan kepada tim saya. Kalau saudara mau melayani sungguh-sungguh, memberikan hidupmu kepada Tuhan, kepada orang lain, maka siap bayar harga. Amin. Sebagai mentor, dengan melihat teladan Yesus tersebut, maka hal penting yang dapat kita lakukan untuk berbagi adalah menjadi hadir sepenuhnya bagi menti. Hadir sepenuhnya. Mereka butuh kita hadir. Inilah hidupku. Untuk supaya mereka bisa merasakan kehadiran kita ini bagaimana. Hidupmu. Dan jangan sampai pikiran kita memikirkan untung rugi dari apa yang kita perbuat. Jangan berpikir, saya mau dapat apa sih untuk dia? Jangan sama sekali. Ingat apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Semua tanggung jawabnya hanya kepada Tuhan. Saudara ada di Indonesia melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Nanti Tuhan akan melakukan bagian Tuhan untuk saudara. Amin.
Nggak usah pikirkan untung ruginya. Saya dapat apa sih dari gereja? Saya nggak dibayar. Ketika saudara melakukan itu dengan segenap hati, saya percaya Tuhan memperhitungkannya. Amin. Apakah kita siap menjadi teladan hidup bagi menti dan berani bayar harga? Ini saya tanyakan kepada saudara sebagai feedback dari apa yang saya sampaikan. Apakah saudara siap membagi hidup saudara? Apakah siap mau hadir ketika mereka bermasalah? Tuhan catat. Waktu tinggal 3 menit. Hal yang dimana kita membagi hidup adalah memprioritaskan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Ini juga sudah sering sih kita lakukan, tapi sering kelewat. Dan kalau ini kita lakukan, saya percaya NDC, khususnya persiapan PIK 2, pasti akan terobosan terjadi. Penuaian jiwa-jiwa akan terjadi. Gaya hidup dari NDC bukan lagi, siapa gua? Tapi kita mau memberikan lebih dulu orang lain daripada kita sendiri. Amin. Ketika ada sesuatu yang tadi saya katakan, kita sedang kumpul, rebutan bayarnya. Amin. Bikin gaya hidup. Pulang dari tempat ini saya percaya, terobosan yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita semua. Termasuk di dalam core kita. Dari core akan membawa dampak di dalam ibadah raya. Dan saya percaya, khusus Bewok ingatkan, setiap minggu saya selalu ingatkan dan setiap hari jam 9 malam saya bilang tetap doa. Dan kita siap untuk bayar harga. Saya sebut angkanya, tanya Pak Tri. Pokoknya Bewok di 2024 2.000 jiwa. Mau sampai atau tidaknya kita tetap sampaikan itu. Amin. Bewok 2 1.000 jiwa. Tapi saya push mereka, ayo kita doa, ayo kita melayani, ayo kita sungguh-sungguh. Bagi hidup kita kepada mereka. Dan yang terakhir, tinggal 1 menit. Pengalaman hidup saat melayani dan ketika kita bisa keluar dari tantangan berat. Ketika saya waktu hadir di salah satu core dan mereka menantikan dan core itu sudah mau mati dan mereka sudah tidak ada gairah sama sekali. Saya datang, saya memberikan kesaksian tentang sampai sekarang ini saya hidup dengan 20% di paru-paru saya. Saya bilang saya masih semangat melayani. Saya tidak pikirkan tentang penyakit yang ada pada saya. Yang saya pikirkan bagaimana hidup saya bisa lakukan untuk orang lain. Saya melayani dengan sungguh-sungguh agar orang lain bisa diselamatkan. 1 minggu kemudian, dia bersaksi tanpa ada saya. Dia bersaksi katanya, aduh, kedatangan Pastor Apollos di sini membuat dia bergairah hidupnya. Sehingga dia benar-benar rindu akan Tuhan dan core-nya sampai sekarang semangat.